Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya meskipun di masa pandemi Covid-19 kita masih tetap diberi kesehatan dan mudah-mudahan akan tetap diberikan keselamatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi. Semoga terhatur juga kepada keluarga, sahabat, kepada tabi-tabiin dan kepada kita semua. Amin. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil menyusun latar belakang masalah dalam sebuah studi tokoh, penelitian studi tokoh, maka pada sesi kali ini kita akan melihat dan mencoba menelaah pada bagian bagaimana menyusun kajian teoritik dan menyusun kerangka berpikir dari sebuah tujuan, dari sebuah rencana penelitian kita. Nah, kajian teoritik dan kerangka berpikir itu akan terdiri pada bagian-bagian tentang deskripsi konseptual, tentang fokus dan subfokus penelitian yang tengah kita lakukan, terutama tentang studi tokoh. Kemudian bagian berikutnya adalah kita akan melihat kajian penelitian yang relevan dengan tokoh yang sedang kita usulkan. Dan yang terakhir adalah kerangka berpikir, bagaimana peneliti menghadirkan sebuah rencana penelitian yang utuh dan bagaimana hasil akhirnya. Kerangka pikir akan menjawab perbulan ini. Mari kita akan cermati satu persatu. Pertama, pada bagian kajian teoritik dan kerangka berpikir, kita akan mendeskripsikan secara konseptual fokus dan subfokus. Nah, jika fokus kita pada apa itu biografi tokoh, lalu bagaimana riwayat pendidikannya, bagaimana riwayat peran sosial keagamaannya, gagasan dan pemikirannya, maka pada kajian teoritik kita akan fokus pada bagian itu. Nah, konsep-konsep pada kajian teoritik itu didasarkan pada tinjauan pustaka dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian kita, terutama dengan tokoh yang sedang kita teliti. Nah, deskripsi tentunya sifatnya konseptual untuk memberikan gambaran tentang fokus penelitian dan bagaimana fokus penelitian itu dikembangkan menjadi subfokus. Ini yang menjadi fokus kita dalam menyusun kajian teoritik. Nah, jika dalam kajian teoritik kita akan mengulas tentang pengertian tokoh pendidikan, kemudian bagian-bagian lain kita juga perlu menukil ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tokoh, dengan pentingnya penelitian tokoh dan relevansi tentang keteladanan jika tokoh itu kita akan angkat. Nah, pada kajian teoritik dan kerangka berpikir kita mengulas tentang pengertian tokoh pendidikan Islam, pengertian biografi, kajian penelitian dan kerangka berpikir. Kajian tokoh itu fokus pada bagian-bagian yang penting untuk kita. Kajian teoritik fokus pada bagian-bagian yang penting yang akan membantu kita merumuskan sebuah konstruk penelitian. Nah, konstruk penelitian ini misalnya berdasarkan kajian teoritik yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan kajian tokoh penelitian dalam penelitian studi biografi ini adalah ini. Ini bagian-bagian dalam kajian teoritik. Nah, jangan lupa, tadi kami sebut, sebelum mengakhiri kajian teoritik tentang konseptual, tentang kajian tokoh, tentang tokoh yang ada teliti, jangan lupa merumuskan konstruk, sebab ini ruh penelitian yang akan menuntun kita hingga kepada hasil, terutama dalam menyusun instrumen penelitian. Sebelum mengakhiri kajian teoritik, rumuskan konstruk variabel fokus penelitiannya. Mana dia? Dalam proposal penelitian ini misalnya kita akan rumuskan konstruknya. Jadi konstruk pemikiran, hasil pemikiran peneliti tentang bacaan-bacaan teoritik tentang profil tokoh dengan kajian teoritik berdasarkan kajian teoritik yang dikemukakan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan kajian tokoh dalam penelitian ini adalah studi biografi tokoh yang memenuhi kriteria ketokohan yang mencakup identitas diri, riwayat pendidikan, aktivitas sosial keagamaan, hasil karya, pengaruh tokoh dalam kehidupan, serta pemikiran dan implementasinya dalam pendidikan Islam. Nah, rumusan konstruk ini yang akan menjadi panduan peneliti
studi tokoh dalam menelusuri pengumpulan data, teknik analisis data, dan terutama dalam teknik pengolahan serta penyajian data nanti. Kita akan melihat dan akan mendapatkan informasi penting betapa pentingnya rumusan konstruk ini yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti. Jika Anda gagal merumuskan konstruk penelitian dalam sebuah studi tokoh, kita akan mengalami kesulitan pada tahap-tahap berikutnya, terutama ketika kita akan menyusun panduan wawancara, panduan observasi, maupun bagian-bagian dokumen mana yang kita perlu peroleh dalam penelitian studi tokoh. Ini menjadi penting. Nah, bagian yang lain adalah pada kajian teoretik dan kerangka berpikir adalah kajian penelitian yang relevan. Nah, tentunya akan dikemukakan hasil-hasil penelitian dan topik penelitian berhubungan dengan topik penelitian saudara. Nah, hasil penelitian ini yang relevan dimaksud untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan antara penelitian-penelitian yang lain yang pernah dilakukan. Jadi akan ditemukan posisi penelitiannya berada di bagian mana. Apakah melanjutkan, apakah penelitian ini penelitian yang terbaru, atau menyempurnakan, atau mengambil bagian pada bagian yang mana. Sekaligus memberikan informasi kepada penguji atau publik atau yang lain bahwa penelitian ini relatif baru dan mudah-mudahan merupakan bagian dari teknik untuk menghindari plagiasi kita. Nah, pada teknik penyajian kajian penelitian yang relevan, sebaiknya tulislah siapa penelitinya, judulnya apa, kapan dilakukan, lalu hasilnya apa. Jauh lebih penting adalah kemukakan perbedaan dan persamaan dengan usulan penelitian saudara. Misalnya ada tokoh yang sama diteliti, tetapi Anda mempunyai bagian yang lain yang tidak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Itu yang perlu dikemukakan dalam hal perbedaan dan persamaan. Inilah esensi bagaimana pentingnya kita menyampaikan kajian penelitian yang relevan dalam usulan proposal penelitian kita. Nah, ini ada contoh. Ada beberapa bagian penelitian berupa skripsi, tesis maupun disertasi terkait dengan tokoh yang sedang diusulkan proposalnya. Nah, pada bagian ini kita lihat ada informasi tentang penelitinya siapa, judulnya apa, kapan penelitinya, tahunnya apa, metodenya apa, lalu hasilnya apa. Pada bagian juga pada proposal ini dikemukakan ada bagian persamaan dan perbedaan dengan usulan penelitian. Misalnya, penelitian ini mempunyai kesamaan dari sisi lokasi, yakni Pondok Pesantren Al-Falah sebagai bagian dari objek penelitian tokoh pendidikan Islam Kiai Haji Hamren Kau sebagai pendiri pondok pesantren. Sedangkan perbedaannya tentunya fokus pada studi tokoh Kiai Haji Hamren Kau. Nah, ini contoh dari narasi bagaimana posisi proposal penelitian ini berbeda dengan kajian penelitian sebelumnya. Selanjutnya, untuk memudahkan bacaan publik, bacaan terhadap penguji atau siapapun yang membaca usulan proposal saudara, maka kajian penelitian yang relevan itu sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian, kajian penelitian yang relevan, memuat tentang judul, temuan penulis, tahun masalah, hasil penelitiannya apa, lalu perbedaan dan persamaannya. Buatlah ringkasan hanya untuk memudahkan bacaan orang terhadap kajian penelitian yang relevan yang mungkin cukup banyak Anda sajikan pada proposal saudara. Nah, berikut bagian akhir dari kajian teoretik adalah kerangka pikir. Ini merupakan bagian yang penulis, pengusul proposal harus mengkonstruksi pemikirannya dengan matang. Sebab kerangka berpikir ini akan membangun gagasannya, akan menyampaikan informasi gagasan usulan proposal dari awal hingga selesai akhir apa yang akan dilakukan. Nah, kami usulkan buatlah dalam bentuk gambar menggunakan software mind map. Mungkin ini dapat diunduh di Google Map, bisa cepat. Google mind map free download, misalnya uraikan narasinya ya. Ini ada contoh. Jadi kerangka berpikir penelitian logical framework, narasikan, lalu kemudian visualisasikan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan gambaran, divisualkan, tetapi gambar itu harus dinarasikan, terutama dari sisi logikanya. Sampaikan secara jelas, singkat, padat, dan kemudian bisa logik berdasarkan usulan penelitian saudara. Nah, ini contoh
narasinya, visualisasi gambar. Jadi kerangka berpikir menyampaikan informasi kegiatan penusulan proposal penelitian saudara secara utuh. Latar belakangnya bagaimana, kajian teoretiknya, metodenya menggunakan studi biografi, bagian-bagian mana yang dianalisis, identitas diri itu meliputi tes keluarga, riwayat pendidikan, formal informal, aktivitas sosial formal informal, jasa hasil karya dan jasa itu fisik dan non fisik, tingkat pengaruh langsung dan tidak langsung, dan sebagainya. Bagian-bagian ini menjadi bagian yang untuk mudah dibaca oleh oleh mereka yang membutuhkan informasi tentang usulan proposal penelitian. Kerangka berpikir ini sangat bermanfaat untuk memberi informasi itu dan meyakinkan terutama pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan proposal saudara, terutama saudara. Ya, sebelum kita mengakhiri uraian tentang kajian teoretik dan kerangka berpikir, mari kita periksa kembali apakah usulan proposal Anda, terutama pada bagian kajian teoretik, sudah terpenuhi bagian-bagian ini atau belum? Apakah kajian teori itu membahas fokus dan variabel penelitian saudara? Ayo, mari kita periksa. Kemudian, apakah kajian teori itu cukup komprehensif dan relevan? Jangan-jangan kajian teorinya nggak relevan. Itu yang perlu dicek lagi. Jika tidak relevan, segera lakukan perubahan. Kemudian adanya kemutakhiran informasi. Nah, informasi harus betul-betul mutakhir. Nah, untuk kajian tokoh ada beberapa dokumen-dokumen yang sudah lama, itu menjadi penting karena apalagi tokoh yang dimaksud sudah meninggal dunia. Kemudian terdapat kajian penelitian sebelumnya. Ini menjadi checklist kita untuk memastikan bahwa usulan proposal saudara terutama pada bagian kajian teoretik memenuhi syarat dan standar usulan proposal. Dan terdapat konstruk kerangka kerja penelitian dan kerangka berpikir usul penelitian. Ayo, mari kita periksa satu persatu. Kami berharap kita cukup sabar di masa pandemi ini dan terus berkarya dengan terbaik. Sekian, sekedar ini yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.